Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang adab ketika berjumpa, bertemu dengan anak-anak. Dan di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas salah satu daripada adab ketika kita bertemu dengan anak-anak, disunnahkan untuk mencium mereka. Sunnah hukumnya mencium mereka. Dan ini berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertemu dengan anaknya atau anak-anak sahabatnya, dia menciumnya. Para ulama mengatakan bahawa sunnah mencium di ubun-ubun atau di kening atau di pipi atau di tapak tangannya, dan sambil mencium bacalah doa untuk keberkahan dan keselamatan. Tidak sadar bahawa ketika hidup mengikuti apa yang diberi petunjuk oleh Nabi ini, dan mungkin inilah yang membuat anak kita hari ini menjadi anak yang saleh, berbakti, tidak pernah melupakan orang tuanya di saat senang dan susah. Itu hasil daripada kasih sayang kita ketika bertemu dengannya kapanpun, dimanapun. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi sebelum kita melanjutkan, biasakanlah mencium anak, terutama anak kandung, pergi sekolah, pulang sekolah. Ketika kunjung ke pesantren, jangan hanya sekedar dia mencium tangan kita, sempatkanlah mencium ubun-ubunnya atau keningnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu ketika bertemu dengan anak-anak, maka disunnahkan melakukan muda'abatuhum, disunnahkan untuk memberi kesempatan untuk bercanda. Artinya candailah anak-anak. Jadi kita kan kalau sama orang besar, kalau teman akrab, sering kita bercanda, ketemu, bicara akrab, bercanda, baru pergi. Kalau bicara dengan orang yang kurang akrab, mungkin hanya sekedar salam. Dengan anak-anak, kitalah yang disunnahkan untuk memulai candaan itu. Jadi ketika bertemu, jangan seperti bertemu dengan orang tua, kaku begitu saja, jangan. Sempatkanlah bicara dengan mereka, lalu bercandalah dengan mereka. Dan itu akan menimbulkan kasih sayang, segannya mereka, hormatnya mereka, dan kenangan indah yang diingat oleh mereka. Jadi anak-anak itu cepat sekali akrab dengan orang yang mau bercanda dengannya. Kenapa anak-anak lebih akrab dengan ibu daripada ayah? Karena yang paling sering bercanda ibu. Ayah ada kalanya tidak sempat bercanda, pergi pagi, pulang pagi.
Atau kadang-kadang ada model ayah enggak pergi-pergi, pagi tidak pergi, sore tidak pergi. Tetapi Masya Allah terlalu kaku dalam hidup bersama anak-anak. Anak-anak pun takut kalau melihat beliau. Wajahnya pun menakutkan. Ditambah dengan kumis melintang panjang, mata melotot, anak amin madum di pedung punya katruknya. Padahal sunnahnya adalah bercanda. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak hadis Pak yang mungkin kita selama ini tidak menyadari. Nabi itu kalau bertemu dengan anak-anak sering bercanda. Di antaranya ada beberapa hadis, di antaranya ketika Nabi bercanda dengan istrinya Aisyah ketika Aisyah masih berumur anak-anak. Dalam pandangan yang paling masyhur, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Itu terjadi akad ijab kabul, umur Aisyah 6 tahun. Dan itu hadis dari Aisyah sendiri. Aisyah yang mengatakan bahawa Rasulullah menikahinya dan beliau adalah seorang perempuan yang masih berumur 6 tahun. Namun Rasulullah tidak mendatangi Aisyah, tidak berkumpul dengan Aisyah sampai Aisyah baliagh, yaitu beliau berkumpul dengan istrinya ini di saat umur Aisyah 9 tahun. Itu dalam salah satu hadis yang masyhur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Aisyah dalam salah satu riwayat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu menceritakan bagaimana ketika Nabi menemuinya, ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar menemui Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu al'abu bil banan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia sudah menikah nih. Jadi umurnya masih anak-anak, tapi Nabi tidak berkumpul dengan Aisyah. Artinya tidak mendatanginya sebagai seorang istri karena menunggu masa beliau. Kata Aisyah, "Kuntu al'abu bil banan." Aku dulu ketika masih berumur awal-awal pernikahan masih anak-anak, aku bermain boneka, kata Aisyah. Jadi dari dulu sudah ada boneka. Al-banan itu boneka. Sering dinamakan dengan banan dari bintun. Itu karena biasanya bonekanya boneka perempuan. Jadi aku bermain boneka di sisi Nabi SAW. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Dan aku punya beberapa teman yang juga ikut bermain bersamaku, kata Aisyah. Jadi ada kawan-kawan lain yang perempuan ikut bermain bersama Aisyah radhiyallahu anha. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu. Ketika aku sedang bermain dengan sahabat-sahabat yang lain yang seumuran, kalau Rasulullah datang, semua sahabat-sahabat yang lain itu lari, menyembunyikan diri, kata Aisyah. Ini malu kepada Rasulullah. Lalu kemudian fayasrabahunna ilayya fayal'abna ma'i. Nah, kemudian ternyata Rasulullah memanggil kembali. Kata Rasulullah pada Aisyah, panggil kembali semua kawan-kawannya. Lalu kemudian semua bermain, termasuk Rasulullah bermain dengan istrinya. Main boneka, Pak. Makanya bapak kalau punya istri kan punya pasti kan. Kecuali beberapa wajah yang muda saja. Itu sering-sering, Pak. Tapi kalau istrinya masih kecil kan, ini masalahnya udah besar-besar. Kalau nggak ada istri yang kecil-kecil, mainlah sama anak-anak itu. Main boneka, sempatkan waktu bermain dengan anak-anak, terutama anak perempuan. Karena anak perempuan ini adalah pintu-pintu yang menghalangi kita masuk neraka. Anak perempuan itu pintu penghalang neraka. Syaratnya pelihara mereka dengan baik sampai menjadi salihah. Kalau mereka menikah, usahakan mereka berbakti pada suaminya. InsyaAllah kita terhalang dari api neraka. Itu janji Nabi SAW. Maka pelihara anak perempuan dengan baik-baik.
sayangi mereka, sering-sering bermain dengan mereka. Kan nanti ada yang beli rumah mini tu, rumah kecil. Bapak masuk ke rumah itu bersama anak-anak. Sekali bapak masuk, sekali rusak rumah itu. Sekali masuk, sekali rusak. Tengok belum lain dah, belum tamam dah. Tapi Masya Allah, anak-anak perempuan senang sekali ayahnya bisa masuk ke rumah kecil itu. Jarang sekali ada ayah yang masuk ke rumah kecil itu. Ini gaya Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, juga dengan derajat yang sahih, Aisyah juga menceritakan, qadima Rasulullah SAW min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Pernah Rasulullah mendatangi Aisyah ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, kata Aisyah. Jadi Aisyah lupa apakah perang Tabuk atau perang Khaybar, kata Aisyah. Lalu kemudian fahabbat riha fakashafat nahiyat as-satr an banat li Aisyah. Ketika Rasulullah pulang, ada angin yang masuk ke rumah, angin lumayan kencang, sehingga tersingkaplah gorden dari salah satu kamar, dan ternyata di balik gorden itu tersimpan mainan-mainan milik Aisyah. Jadi Aisyah ni suka mainan. Tersimpan di balik gorden, ketika angin datang tersingkap, nampaklah mainan itu. Kemudian faqal, Rasulullah berkata, ma hadza ya Aisyah, ini apa ini Aisyah? Kata Rasulullah, ini apa ini? Qalat banati, Aisyah menjawab, ini boneka-bonekaku ya Rasulullah. Wa ra'a bainahunna furasan lahu janahan mirqa. Lalu kemudian Rasulullah melihat di antara boneka itu ada yang bentuknya kuda yang punya dua sayap. Faqal, Rasulullah berkata, ma hadzal ladzi ara wasatahunna, apa ini wahai Aisyah ni? Ini bentuknya apa ini? Kata Rasulullah. Qalat faras, kata Aisyah, ini kuda. Qal wa ma hadzal ladzi alaihi, ini apa ni? Yang di samping kuda ni apa? Tadi kan ada sayapnya. Rasulullah sengaja nanya, di samping kuda ni apa? Qalat janahan, kata Aisyah, ini dua sayapnya ya Rasulullah. Qal farasun lahu janahan, mana ada kuda yang dua sayap, kata Nabi. Qalat, Aisyah mengatakan, amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnih. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak pernah dengar bahawa Nabi Sulaiman punya kuda yang bersayap? Ini jawaban Aisyah di waktu masa masih beliau kecil. Qalat fadhahika hatta ra'aitu nawajizahu, tertawalah Nabi SAW sampai nampak gerahamnya. Itu bahasa candaan-candaan Nabi dengan Aisyah. Jadi tanyanya sampai, kuda na sayap, mana mungkin kuda ada sayapnya, ini apa, ini apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis ini semua dalam hadis yang kuat. Ini menunjukkan Rasulullah begitu sayang kepada anak-anak. Jadi rasa kelembutannya muncul ketika bertemu dengan anak-anak. Dan ini salah satu bukti beliau melakukannya pada istrinya sendiri yang masih kecil. Sekaligus hadis-hadis ini menunjukkan bahawa boneka itu dari dulu sudah ada, maka dibolehkan untuk bermain-main dengan boneka. Walaupun bentuknya bentuk makhluk hidup. Karena kita tahu bahawa salah satu yang diharamkan adalah patung atau lukisan yang berbentuk makhluk hidup. Manusia, hewan, itu haram untuk dipelihara, baik bentuknya patung atau lukisan. Tetapi para ulama sepakat mengatakan, boneka, kalau tujuan adanya boneka itu di rumah untuk bermain, maka itu tidak termasuk yang diharamkan, karena tidak ada kemuliaan, tidak dimuliakan benda itu. Jadi berbeda dengan boneka yang dibeli lalu dipajang,
Ya, setiap Sabtu Minggu ditaruh minyak wangi, kemudian disapu, dibersihkan, itu haram. Dan tempat yang ada patung-patung seperti itu tempat yang paling disukai oleh syaitan. Tapi kalau sekedar bermain, dibolehkan. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu daripada kebiasaan Nabi bersama anak-anak ketika bertemu. Dalam hadis yang lain, hadis dari Mahmud bin Rabi', hadis riwayat Bukhari, Mahmud bin Rabi' pernah berkata, aqaltu minan nabi majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Kata Mahmud, aku sangat teringat bahawa ketika umurku 5 tahun, ana ibnu 5 sinin, ketika umurku 5 tahun, Rasulullah pernah menyemprotkan air ludahnya ke wajahku, bahkan seluruh wajahku. Jadi ini bahasa dari Mahmud dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu pernah menghamburkan air ludahnya ke wajah Mahmud. Lalu disyarah oleh banyak ulama, ini ada dua makna. Jadi ini bukan penghinaan, tetapi yang pertama maknanya adalah liyubarik. Rasulullah ingin memberi keberkahan melalui air ludahnya. Karena kita tahu bahawa seluruh bahagian dari tubuh Rasulullah itu bahagian mukjizat. Air ludahnya salah satu. Dan itu berapa hadis menyebutkan. Di antaranya, ini hadis-hadis yang kuat. Pernah Rasulullah mencari-cari Ali untuk diberikan pedang sebagai pengganti komando dari Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana Ali? Lalu para sahabat mengatakan, dia sakit ya Rasulullah. Sakit apa kata Rasulullah? Sakit mata ya Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh Ali ke sini. Ali kemudian didatangkan, betul-betul Ali sedang sakit mata, sakit merah, mata merah tu. Lalu Rasulullah berhadapan dengannya, dan kemudian Rasulullah membuka mata Ali dan menyemprotkan atau menghembuskan ludahnya ke mata Ali. Perawi hadis mengatakan, ketika disemprotkan oleh Rasulullah ludahnya, Ali langsung di situ juga sembuh seperti tidak pernah sakit mata. Di situ juga sembuh seperti tidak pernah sakit mata. Itu mukjizat ludah Nabi. Kita jangan tiru di rumah. Kita semprot ke mata orang yang sedang sakit, mudah alihnya. Karena kita tidak punya mukjizat itu. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, dan ini sering saya sebutkan tapi sekedar pengingat ulang, di mana Rasulullah meludahi anak-anak, itu salah satunya untuk memberkahinya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Jabir menceritakan ketika perang Khandaq, Jabir mengundang Nabi untuk makan. Dia suruh istrinya untuk menyembelih seekor anak kambing, dan beliau mengundang Nabi dengan beberapa sahabat saja. Jadi semua orang sedang kerja menggali parit. Perang Khandaq itu perang menggali parit. Kata Jabir, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku makan siang, tapi hanya dengan beberapa orang saja makan di rumahnya. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini khusus pada Nabi. Jangan ditiru. Jangan bapak panggil ustaz, jangan panggil Tuan Imam. Nejak rumah ulung siap neludah siap. Kuah belangong lung. Tolong ludahi kuah belangong saya sebentar ustaz. Insya-Allah satu kampung bang, semua berpenyakit. Kiban sakit pak ustaz, yang kemenang satu kampung penyakit. Itu tidak bisa ditiru. Itu khususan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata para ulama, Mahmud dengan bangga mengatakan, ketika umurku 5 tahun aku berjumpa Nabi, Nabi meludahi lalu melumuri ludahnya ke wajahku. Nah ini maksud pertama. Maksud kedua adalah muda'abah, kata para ulama. Nabi itu suka bercanda dengan anak-anak. Sambil mendoakan dengan keberkahannya, dia bercanda.
Jadi ketika bahasa Arabnya disebutkan di sini majjaha fi wajhi, majjun itu disebutkan bahwa maksud majjun la yusamma majjan illa iza kana an bu'din, tidak disebut majjan kecuali ludah itu disemprot dari jauh. Jadi bukan dekat dulu sini, dari jauh puh, kata Rasulullah. Jadi maksudnya bercanda dengan anak ini sekaligus memberkahinya. Begitu Nabi SAW. Juga ini khususan pada Nabi. Yang kita ambil pelajaran adalah Nabi itu suka bercanda dengan anak-anak. Kita jangan tiru ini, Pak. Jangan ketemu sama anak-anak di komplek kita, penuh dia, puh, mulanya. Siap-siap, Pak. Dia pulang, nangis, cerita sama bapaknya. Besoknya bapaknya datang, pegang-pegang anak ke. Pasti begitu ceritanya itu. Diludahi balas sama orang tuanya. Jangan buat keributan di kampung gara-gara meniru yang ini. Tapi Nabi suka bercanda pada anak-anak. Dan banyak contoh lain. Di antara yang lain, ini untuk kita tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW. An Jabir bin Samrah qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. Kata Jabir bin Samrah, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat zuhur. Kemudian setelah selesai salat, beliau pergi, kharaja ila ahli, pergi ke salah satu rumah istrinya. Jadi rumah istri Nabi kan berdekatan. Saya lihat sketsa rumah-rumah istri Nabi itu berdekatan, yang berada tepat di samping masjid yang bersama Aisyah. Di belakang rumah Aisyah, enggak terlalu jauh. Ya kira-kira dari sini ke pintu pagar lah, Pak. Itu rumah 4 istri yang lain. Situ Hafsah, di situ Saudah, Ummu Salamah. Ada satu lagi, Pak. Itu berdekatan. Hari ini kita yang enggak berani berdekatan lagi, Pak. Dulu berdekatan, enggak ada masalah itu. Dan sudah dimaklumi. Dan ketika Nabi keluar ke rumah istrinya, wa kharajtu ma'ahu, kata Jabir, aku pun ikut menemani Rasulullah, maksudnya di jalanan, aku keluar bersama Rasulullah. Fastaqbalahu wildan, faja'ala yamsah khaddai ahadihima wahidan. Rupanya di tengah jalan menuju ke rumah salah satu istrinya, anak-anak ketika lihat Rasulullah semuanya berkumpul menyambut Rasulullah. Tentu yang namanya anak-anak paling murni penilaiannya. Mereka hanya mau mendekat orang yang disukai oleh mereka. Anak-anak itu begitu, dia mau mendekat ke orang yang disukai. Lalu semuanya berebut-rebut mendekati Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yamsah khaddai ahadihim wahidan. Rasulullah elus-elus oleh Rasulullah pipi mereka. Wa amma ana famasaha khaddi fawajadtu liyadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min ju'nati atarin. Kata Jabir, setelah semua anak-anak dibelai-belai oleh Rasulullah, dibelai-belai kemudian dipegang-pegang pipinya, dan mereka bergembira dengan hal seperti itu. Setelah itu barulah Rasulullah memegang pipi Jabir, yang sahabat yang mengikuti Rasulullah. Kata Jabir, aku pun dipegang pipiku oleh Rasulullah, dan kudapatkan di tangan Rasulullah itu ada hawa dingin. Jadi dingin, tangannya nyaman, dingin, dan tercium bau wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati atar. Seakan-akan Rasulullah baru keluar dari toko minyak wangi. Jadi Rasulullah itu tubuhnya wangi. Jadi tidak perlu pakai minyak wangi pun beliau wangi. Makanya Ummu Salamah mengatakan Rasulullah itu kalau tidur, ketika keringatnya berada di atas tikar, bekasan keringat karena panas, itu ketika tikar itu dilipat kemudian dicium oleh Ummu Salamah, Masya Allah, keringat Rasulullah wanginya luar biasa. Itu tubuh Nabi SAW. Keringat kita hancur tikar. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga
pernah bercanda dengan anak-anak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan. Kata Anas bin Malik, sungguh Nabi itu manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Aku punya salah satu saudara yang sering diberi nama Abu Umair. Ahsibuhu fatiman. Dia ini masih kecil tapi sudah faham apa yang orang katakan. Jadi hampir mumayyiz. Wa kana iza jaa sallallahu alaihi wasallam qala, setiap kali Nabi datang ke rumah saudaraku iaitu Abu Umair itu, Nabi bertanya ke Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Abu Umair, ini apa yang sedang dikerjain apa yang terjadi pada An-Nughair? Nughair itu nama burung yang dipelihara oleh Abu Umair. Jadi Abu Umair ini suka pelihara burung. Ketika Nabi datang, yang ditanya kepada Abu Umair tentang burungnya, kayak mana keadaan burungmu? Ya. Bagaimana keadaan Nughair? Nughair itu nama burung yang diberi nama oleh Abu Umair. Begitulah Rasulullah bermain-main, menyempatkan bermain dengan Abu Umair, bermain dengan burungnya. Ini hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya memelihara burung. Tapi satu syarat, yaitu jangan sampai mati dalam keadaan kita tidak memberikannya makan. Jadi kita pergi haji, burung yang dipelihara mati semua, kita pulang haji, insya-Allah bukan mabrur, insya-Allah haji langsung dalam neraka. Hati-hati memelihara binatang, ya. Dibolehkan pada binatang-binatang yang tidak berbahaya, namun syaratnya jangan sampai mati di tangan kita yang sifatnya kita tidak berikan makan. Kebolehan ini bukan sunnah, Pak. Lebih bagus jangan pelihara. Kebolehan bukan sunnah, lebih bagus jangan pelihara. Ya. Baik. Kemudian satu lagi sebagai bukti bahwa Nabi suka bercanda dengan anak-anak, yaitu salah satu hadis riwayat Bukhari, pernah terjadi a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarab li ghulamin saghir an yaminihi qabla al-ashyakh fa an Sahal bin Sa'ad. Jadi hadis ini tentang Rasulullah pernah bercanda dengan anak-anak yang sedang duduk di sebelahnya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad qala utiyan nabi biqadahin fashariba minhu. Pernah Rasulullah diberikan satu ceret yang berisi air, lalu beliau minum. Wa an yaminihi ghulamun asgharul qaum. Di sebelah kanannya ada duduk anak-anak. Jadi Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, ternyata di sebelah kanannya ada anak-anak yang duduk samping Nabi. Wal asyakh an yasarihi, dan yang tua-tua itu duduk sebelah kiri. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Ya ghulam," wahai anak-anak, maksudnya wahai ya ghulam itu wahai anak, "Ata'zanu li an u'tiyahu al-ashyakh?" Kamu izinkan saya enggak kalau saya berikan ceret air ini, maksudnya minum duluan untuk yang tua-tua ini dulu. Jadi Rasulullah bercanda ni mana ni? Hai nak izin, nyo lunjuk ke yang tua-tua ini. Izinkan enggak saya kasih minuman ni ke yang tua-tua dulu? Apa jawaban anak ini? Qal, "Ma kuntu la awsar bi fadli minka ahadan ya Rasulullah." Apapun yang tersisa darimu ya Rasulullah tidak kuizinkan diberikan ke orang lain. Maksudnya aku duluan ya Rasulullah. Baik nejuk yang tua-tuanya lelong ni. Begitu jawaban anak pintar ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'atahu iyah. Sambil tersenyum, Rasulullah memberikan boka ke kaile. Minumlah kamu duluan lah. Ya, tidak apa-apalah kamu duluan. Ini Nabi melakukannya sambil bercanda. Kalau seandainya Nabi serius, untuk apa Nabi minta izin anak-anak? Ini Nabi bercanda. Hai, boleh saya kasih ke yang tua-tua dulu? Anak itu enggak mau, harus dia duluan. Nabi ternyata memenuhi hasratnya, diberikanlah minuman itu kepada si anak tadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua hadis ini menunjukkan apa? Ternyata Nabi itu sangat romantis dengan anak-anak. Tapi tidak semua tempat, Pak. Kalau di masjid itu harus tegas-tegas sikit. Beda, karena di masjid itu akan mengganggu
orang solat. Jadi jangan di masjid kita perlakukan waktu anak-anak ribut, lalu kita datang, kita bercanda, lalu kita elus-elus kepalanya, kita bilang tak apa-apa nak, ribut aja terus. Ya. Nah, ini biasa. Masjid ini punya kita, masjid ini punya Allah. Tak apa-apa kalau ada yang marah-marah, kasih tahu Pak Wah ya. Nah, biar Pak Wah tendang orang yang marah itu. Misal. Ini salah, Pak. Jadi bukan tempatnya di masjid. Masjid itu harus tegas. Jangan sampai mereka terbiasa menjadikan masjid sebagai tempat keributan. Jadi cara tegasnya itu tanpa bermaksud untuk menyakiti. Jadi tinggal berdiri saja satu orang. Ingatkan, Beriu, kalau sudah azan, jangan ribut. Nanti habis keluar, main lagi kita. Itu harus terbiasa. Walaupun benar bahwa masjid jangan dijauhkan dari anak-anak, benar. Tetapi jangan sampai hancur masjid gara anak-anak. Kan kita sudah bacakan hukum dari pandangan para ulama tentang bagaimana keadaan anak-anak yang datang ke masjid untuk membuat ribut. Semuanya melarang. Semua ulama melarang itu. Maka kita orang tua yang harus pintar-pintar mendidik anak-anak kalau ke masjid, jangan buat ribut. Kalau ribut, ini terakhir kamu di masjid dan terakhir kamu berada di dunia ini, nak. Kemarin abangmu sudah mati satu. Tunggu kamu berikutnya. Nah, hanya lagi-laginya mentang dah keun, bang. Yang sik kebut kan. Baik. Ini yang menjadi pelajaran kita pada malam ini. Jadi anak-anak itu dicium kalau ketemu, lalu sempatkanlah untuk bercanda dengan anak-anak, baik anak kita maupun anak saudara-saudara kita. Jadi jangan ini kali, Pak. Maksudnya apa? Baik dah dapat tuhara menganak mi. Jangan kita terlalu mempertuakan diri, yang terjemahnya. Jangan ketika anak-anak, sini, udah salam sama Pak Wah, udah salam? Belum? Kurang ajar, salam belum? Jangan begitu, Pak. Dia datang saja, mudah-mudah dia datang, Pak. Kita kemudian ada anak kuman, keponakan salah sedikit, langsung kita panggil. Begitu, Pak, boleh ke? Mesti gedek guna kenging, Pak. Jangan begitu dengan anak-anak, benci Pak mereka. Memang waktu anak-anak, mereka enggak bisa lampiaskan kebencian itu. Mereka cuma cerita sesama keponakan yang lain, kok luar kenging Pak Wahnya ke? Cukup jijik saya lihat Pak Wah itu. Mudah-mudahan dia cepat mati, ya Allah. Sebelum 2024 dia cepat mati, ya Allah. Begitu-begitu doa anak-anak itu kita, Pak. Karena bencinya, melawan enggak berani. Kapan dia berani lawan? Waktu kita sudah lemah, sudah enggak sanggup lagi. Diajak sama anak adik kita, diajak keponakan kita juga, yuk lihat Pak Wah sakit dia. Begitu di situlah dicubitnya kaki kita, Pak. Dijininya kaki kita, kacau, dia ubut, gaduh pegang gelung. Semua mendoakan supaya kita bertambah-tambah sakit kita. Makanya jangan terlalu keras sama anak-anak. Dengan lembutnya kita ada kesempatan dakwah. Kalau kita lembut sering canda, ada kesempatan dakwah. Nak, yuk salat yuk. Yuk salat, masya-Allah. Satu saja salat, seluruh pahala salatnya dia berhasil taubat di tangan kita gara-gara kita suka bercanda. Semua pahala salatnya dilimpahkan Allah menjadi amal jariah bagi kita. Makanya ambillah kesempatan ini untuk hidup seperti Rasulullah, yaitu bercandalah dengan anak-anak. Baik, saya berhenti di sini dulu biar ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan. Baik, alhamdulillah jelas sekali disampaikan oleh Buya. Barangkali ada satu pertanyaan dari jamaah, kalau waktu 5 menit. Ada? Di belakang tidak ada? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustaz sampaikan, kita harus sering bercanda dengan. Tapi Ustaz, di zaman sekarang, apalagi di medsos sekarang, banyak mencuri anak. Terutama kalau kita masuk ke kampung orang, kita panggil anak orang juga terus. Itu bagaimana kita mensikapi media sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap zaman tentu punya ciri khas sendiri, punya perkembangan yang tidak sama antara satu zaman dengan zaman yang lain.
hari ini dengan banyaknya perbuatan kejahatan atau kriminal yang dilakukan orang terhadap anak-anak, baik sodomi maupun penculikan, tentu kita harus lihat daerah di mana kita bercanda. Kalau kita masuk kampung orang yang kita tidak dikenal, itu jangan juga terlalu akrab dengan anak-anak, karena nanti ada yang curiga. Apalagi wajah kita memang mirip wajah penjahat. Yang model-model merasa diri mirip wajah penjahat, dan bektan Arab, jangan terlalu dekat mana anak yang orang tak kenal kita siapa. Kita masuk kampung orang, lalu kemudian kita panggil anak-anak, sini nak, ada bonbon, ada permen macam-macam. Itu orang dah mulai curiga. Di situ kadang-kadang bisa salah faham. Orang kalau sudah curiga, kadang-kadang tak sempat nanya apakah kita gila atau tidak gila. Orang gila aja dihabisi. Masa-masa penculikan anak-anak dulu, orang gila tidak mau gila lagi. Ini dia pembunuh ya, karena banyak sekali korban orang gila. Dicurigai langsung dihabisi di tempat. Makanya lihat-lihat keadaan di mana kita disuruh bercanda itu dengan orang-orang yang, dengan anak-anak yang kita kenal atau orang-orang pun mengenali kita. Itu tadi semua hadis-hadis Nabi. Kan Nabi bercandanya dengan anak-anak sahabatnya. Ya. Tapi tentu dulu kalau area Madinah, tentu semua mengenali Nabi SAW. Semua senang pada Nabi. Makanya bagaimana caranya kita ini bisa membuat anak-anak kita ini dekat dengan kita, lalu kita bawa ke kebaikan. Kalau enggak ini terjadi, Pak, maka muncullah seperti yang terjadi di kota kita. Itu 12 orang melakukan kejahatan, melakukan tawuran. Kenapa bisa begitu? Mereka tidak tahu kemana mereka harus melampiaskan kasih sayang yang hilang dari tangan orang tua mereka. Kalau dari dulu akrab dengan orang-orang saleh, bercanda, orang saleh ketemu, itu pasti arahnya ke kebaikan. Tapi karena enggak ada tempat, akhirnya mereka akrabnya dengan sesama yang jahat. Terpengaruhlah keadaan begitu. Dan ini enggak bisa kita biarkan terus-terusan. Maka saya di mana-mana telah mengatakan, pendidikan kita itu terjebak dengan pendidikan ala orang-orang yang tidak peduli dengan akhlak. Jadi kita ini hanya dituntut untuk mengenal ilmu di atas kertas. 2 kali 2 4, rumus kimia begini, fisika begini. Akhlak itu jarang sekali kita tanamkan. Kedekatan guru dengan anak-anak itu tidak membuahkan hasil mendekat ke agama. Maka metode ini harus dirubah. Semua guru harus dididik mendekatkan diri pada anak-anak, lalu bawa ke agama. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hari ini hanya agama. Hanya agama. Pelajaran apapun lain tidak akan bisa. Kepintaran belum tentu orang akan menjadi orang yang baik. Dan ini sungguh kita sesali. Ya, jadi nama Lut Semawe kembali tercoreng dengan kejadian ini. Jadi orang dari dulu, dari beberapa tahun yang telah berlalu, itu sudah mulai mengenal nama Lut Semawe yang muncul di koran, pelacuran, ya, zina, kemudian sampai hari ini dihebohkan dengan tawuran begini lagi. Ya. Padahal di tempat lain ada tawuran, tapi kita begitu tercoreng. Makanya kita harus kerjasama, Pak, antara ulama dengan umara. Kita semua mendekatlah ke anak-anak, ajak mereka ke masjid-masjid, maka akrabkan diri dengan anak-anak, terutama anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita sendiri, jangan sampai mereka jatuh ke dalam pelukan orang-orang yang jahat. Dia perlu tempat. Saya yakin sekali, Pak, 1000%. Yang kita ikuti metode Nabi, datang cium kening, kita ulus-ulus kepalanya, nak jadi orang baik ya nak. Lalu kita tanya, mau makan apa hari ini? Martabak pakai telur atau canai biasa? Waktu dia bilang martabak pakai telur, canai biasa, macam juga. Ujungnya jahat juga nanti itu, Pak. Jangan begitu pula. Artinya dekatkanlah diri dengan anak-anak, buatlah mereka mengenal Allah dari kita, Pak. Ini kan kita enggak lama nih, 5 tahun, 7 tahun yang akan datang, sudah mulai berkembang anak-anak kita menjadi orang-orang baru. Mudah-mudahan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.